keluarga online cerita puisi di seluruh penjuru dunia. Kita ulas film aksi lagi ya. Judulnya Ramaya Vastapaya. ఈ కాలపు అమ్మాయి అంటే గట్టు దాటిన గోదావరి లాంటిది. ఐమ్ సారీ ఆకర్ష. Seorang pria kaya berpengaruh Musala Padu Nagabusanam baru selesai mengurus pertunangan anaknya. Tiba-tiba, dia menerima ancaman pembunuhan melalui telepon. Ancaman itu bukan kali pertama terjadi. Nagabusanam benar-benar diserang secara brutal saat pergi ke vilanya. Semua polisi yang mengawal ditembak mati oleh 2 orang. Upaya pembunuhan gagal. Sementara di kota Hyderabad, ada seorang mahasiswa yang begitu pemberani. Namanya Nandu, diperankan JR NTR. Saat itu, Nandu menyelamatkan temannya Anji dari sekelompok preman karena masalah cewek. Keberanian Nandu melawan orang jahat bukan karena nekat, tapi dia memang memiliki kekuatan hebat. Pukulannya mampu membuat orang langsung sekarat. Nandu tinggal bersama kedua orang tuanya. Ketika nongkrong bersama teman-temannya, Nandu melihat seorang gadis cantik menawan mempesona. Nandu langsung jatuh cinta dengan gadis bernama Akarsha itu, yang diperankan Samantha. Berbagai usaha, trik, dan strategi langsung digunakan untuk mendekati Akarsha, termasuk memanfaatkan tetangganya, Asha Jyoti, yang satu kampus dengan Akarsha. PDKT yang dilakukan justru membuat Akarsha risih. Cinta Nandu dianggap hanya gangguan yang merusak kedamaiannya. Akarsha ternyata anak Nagabusanam, pria kaya yang sedang diincar untuk dibunuh oleh orang tidak dikenal. Nagabusanam tidak suka anak gadisnya diganggu. Preman dikirim untuk memberi pelajaran cowok pengganggu itu. Preman dibuat seperti pelawak, dipukul, ditendang, dan dihajar hingga tidak berani sok kuat lagi. Tapi Nandu pemuda baik hati, dia mau melayani fantasi sang nenek yang ternyata tidak pernah menikah hingga saat ini, alias perawan tua. Akarsha sangat berterima kasih karena Nandu mau menyenangkan neneknya. Nandu juga semakin dekat dengan mereka. Kakak Akarsha, Sanjana, bahkan mengundang khusus Nandu agar hadir ke acara pernikahannya. Saat mereka mampir ke rumah makan, secara tak sengaja, Nandu bersenggolan dengan 2 pria yang pernah menyerang ayah Akarsha. Nandu juga menemukan Akarsha diganggu preman. Di situ, Nandu tampil seperti pahlawan. Para preman dihajar tanpa perasaan. Pernikahan Sanjana tiba. Semua tamu yang datang diperiksa ketat. Malum saja, Nagabusanam selaku ayah Sanjana khawatir dengan keselamatannya. Berkat bantuan Akarsha, Nandu bisa masuk ke lokasi acara dengan mudah. Nagabusanam juga berterima kasih kepada Nandu karena telah menyelamatkan Akarsha dari gangguan para preman. Nagabusanam kembali menerima telepon. Anda harus mati setiap saat sebelum Anda benar-benar mati. Karena itulah kami memberikan peringatan sebelum membunuh Anda, ujar si penelpon. Tidak berselang lama, HP kembali berdering. Kali ini Nandu yang mengangkatnya. Dia memarahi pembunuh karena terus saja memberikan ancaman. Sesuatu yang sangat mengejutkan tiba-tiba terjadi. Tanpa diduga, Nandu yang justru mulai melakukan pembunuhan. Nagabusanam juga diserang. Nandu membunuh anak buah Nagabusanam dengan bengis. Dia sendirian menghabisi siapapun yang ada di sana. Dua pria yang pernah gagal membunuh Nagabusanam juga datang. Mereka komplotan Nandu. Kini hanya Nagabusanam yang tersisa dengan sejuta pertanyaan di kepala. Tapi dia benar-benar tidak mengenal siapa para penyerang. Rupanya Nagabusanam sudah banyak membunuh orang demi bisnisnya, sehingga tidak bisa mengingat keluarga siapa yang melakukan balas dendam. Nandu kemudian menyebut sebuah desa bernama Adityapuram, juga menyebut nama seorang wanita, Amulu. Nagabusanam kini menyadari siapa Nandu. Nagabusanam memohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi kata maaf sudah tidak berlaku. Nandu mencabut nyawa Nagabusanam tanpa meninggalkan bukti apapun. Ternyata Nandu sudah lama mengincar Nagabusanam. Semua yang terjadi, otaknya adalah Nandu. Mulai dari upaya pembunuhan pertama yang gagal hingga gangguan preman terhadap Akarsha. Ya, Nandu hanya memanfaatkan Akarsha demi balas dendamnya.
Orang yang paling merasa kehilangan atas meninggalnya Naga Busana tentu saja anaknya. Akarsha sangat berduka. Dia mengira pembunuhan itu dilakukan oleh saingan bisnis ayahnya. Nandu sendiri meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika pembunuhan terjadi. 3 bulan berlalu, Nandu menemui Akarsha yang sedang ulang tahun. Akarsha masih berduka atas kematian ayahnya. Nandu berusaha menghibur Akarsha agar tidak larut dalam kesedihan. Sementara penyelidikan atas kasus pembunuhan Naga Busana ditangani ACP Avinas, polisi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Akarsha. You're under arrest. Officer Crime Branch. Nandu didatangi karena menjadi saksi utama atas pembunuhan itu. ACP Avinas merupakan petugas CBI yang cerdik. Dia mendalami penyelidikan mulai dari adanya serangan pertama yang gagal. Wajah 2 penyerang berhasil dibuatkan sketsa, lalu ditunjukkan kepada Nandu. Sikap Avinas mulai membuat Nandu gerah. Nandu mengaku gambar di sketsa bukan pembunuh Naga Busana. Avinas sangat mencurigai keterlibatan Nandu dalam pembunuhan. Apalagi hanya Nandu yang sendirian dibiarkan hidup. Secara belak-belakan, Avinas juga menyebut Nandu adalah aktor hebat. Dalam utama pembunuhan adalah Nandu sendiri. Semua itu diketahui setelah Avinas menelusuri latar belakang keluarga Nandu dan desa Adityapura. Kini Nandu sudah terpojok. Avinas ingin menangkap Nandu. Tanpa pikir panjang, Nandu langsung menjadikan Akarsha sandera untuk melarikan diri. Akarsha, nama tuh. Jika Anda bertindak cerdas, saya akan bunuh Akarsha juga, ucap Nandu pergi melarikan diri. See you again, officer. Akarsha benar-benar kecewa dengan Nandu. Dia sama sekali tidak menduga jika Nandu tega membunuh ayahnya yang selama ini sangat baik. Nandu balik marah. Ayah Akarsha bukanlah orang baik. Dia kemudian menceritakan tentang masa lalunya. Nama asli Nandu adalah Ramu. 2 pria yang sempat gagal membunuh Naga Busana adalah kakak-kakak Ramu. Keluarga Ramu hidup bahagia bergelimang harta. Ramu diasuh oleh kakeknya, Raja Ramachandra Naidu, karena orang tuanya sudah meninggal. Saat itu, masyarakat di desa Adityapura mengundang keluarga Ramu untuk menghadiri festival. Sudah lama keluarga mereka tidak pergi ke Adityapura setelah kematian ibu Ramu. Padahal banyak aset keluarga Ramu di desa itu. Ramu kemudian pergi ke Adityapura bersama teman-temannya. Di kereta api, dia melihat sosok gadis cantik, hebat, pintar, cerdas bernama Amulu, diperankan Shruti Hassan. Amulu berasal dari Adityapura dan memiliki hati mulia. Ramu semakin jatuh cinta. Usaha PDKT langsung dilakukan, tapi identitas aslinya disembunyikan. Ramu hanya mengaku sebagai pelayan cucu Raja Ramachandra Naidu. Ramu lebih mengetahui sosok Amulu setelah berada di Adityapura. Hidup Amulu selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat. Karakter Amulu benar-benar dikagumi. Ramu semakin gencar melakukan PDKT. Hingga akhirnya rasa cinta itu diungkapkan, dan Amulu pun memberikan balasan. Ya, Amulu juga menyukai Ramu. Mereka pun jadian. Selanjutnya, Ramu pamit pergi dari Adityapura. Dia berjanji akan kembali dengan kejutan. Kepergian Ramu rencananya untuk membawa keluarga dan melamar Amulu. Tidak lama, seorang politisi dari Delhi, Biksapati, datang untuk groundbreaking pembangunan pabrik milik Musalapadu Vikas alias Vicky. Padahal, lahan itu milik Raja Ramachandra Naidu yang dikelola masyarakat setempat. Masyarakat menentang pabrik tersebut. Amulu berdiri menjadi orang terdepan yang melakukan perlawanan. Melihat Amulu, Biksapati yang mata keranjang langsung terpesona. Dia ingin memiliki gadis hebat itu. Sehingga pembangunan pabrik pun mau dibatalkan demi mendapatkan Amulu. Biksapati bukan politisi ecek-ecek. Dia adalah anak seorang menteri utama India, Umapati. Apapun keinginannya harus terpenuhi, termasuk memiliki Amulu. Biksapati mendatangi rumah Amulu dengan membawa uang 1 tas. Uang itu diberikan kepada orang tua Amulu, asalkan bisa memiliki Amulu cukup 1 malam saja. Kurang ajar sekali Biksapati ini. Dia langsung diusir oleh orang tua Amulu. Tapi Biksapati memaksa dengan kekerasan. Amulu juga dibawa oleh Vicky. Guys, orang tua Amulu adalah yang jadi orang tua Nandu di Hyderabad. Ramu sendiri bersama keluarganya datang penuh kebahagiaan ke Adityapura. Tentu saja kali ini Ramu datang dengan identitas asli sebagai cucu Raja Ramachandra Naidu. Tapi situasi yang ditemukan justru mengejutkan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ramu bergerak cepat menyelamatkan Amulu.
Ramu sangat murka, rombongan penjahat dicegat. Ramu mengungkapkan identitasnya sebagai calon suami Amulu dan cucu Raja Ramachandra Naidu, sang pewaris kekayaan di Adityapuram. Raja Ramchandra Naidu gaరి మనవణ్ణి Ramu menghajar para penjahat dengan cepat, termasuk Vicky yang telah berani menyentuh Amulu. Biksapati juga ternyata orangnya sangat lemah, dia tidak memiliki kekuatan seperti mulut besarnya. Semua penjahat sudah tidak berdaya. Amulu lalu menampar Biksapati berkali-kali dengan sendal. Mulut busuknya layak mendapatkan itu. Ramu dan Amulu kemudian pergi. Musalapadu Vikas alias Vicky adalah anak Musalapadu Nagabusanam. Vicky dimarahi karena tidak becus mengurus proyek di atas lahan milik keluarga Raja Ramachandra Naidu. Nagabusanam juga berjanji akan menyerahkan Amulu ke Biksapati. Tapi kali ini, Biksapati sudah tidak menginginkan Amulu. Gadis itu harus dihukum dengan mencabut nyawanya. Gile dan Sementara Ramu melanjutkan rencana lamaran. Dia juga meminta maaf karena sempat berbohong tentang identitasnya. Acara pertunangan pun akan segera dilaksanakan. gara-gara Harika Kebahagiaan itu dirusak oleh Nagabusanam yang bergerak cepat. Semua keluarga Ramu dibantai. Musalabad Ramu begitu terluka mengetahui semuanya. Dia kemudian pergi menyelamatkan keluarga Amulu yang juga diserang oleh Vicky. Musuh cukup banyak. Ramu meminta kakak-kakaknya pergi menyelamatkan diri. Ramu sekuat tenaga melawan para penjahat. Meski sudah banyak yang terbunuh, tapi musuh masih banyak. Sementara Amulu terus dikejar oleh Vicky hingga tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika Ramu melihat Amulu, semuanya sudah terlambat. Vicky menusuk Amulu berkali-kali. Gadis baik hati itu kemudian ditendang. Amulu tidak bisa bertahan, dia meninggal. Bayangkan bagaimana perasaan Ramu, keluarganya dibantai, calon istrinya juga meninggal. Semua orang yang telah menyebabkan kematian itu harus mati juga. Ramu menjadi semakin ganas membunuh. Anak buah Vicky tidak dibiarkan satu pun hidup, termasuk Vicky yang telah menusuk Amulu. Ramu membunuh pria keparat itu. Kembali ke saat ini, Ramu alias Nandu sudah selesai menceritakan semuanya kepada Akarsha. Dendam Ramu belum berakhir, Biksapati masih hidup hingga saat ini. Apalagi informasi yang diterima, Biksapati akan datang ke Hyderabad bersama ayahnya untuk mendapatkan tiket pemilu. ACV Avinas mengingatkan Menteri Umapati bahwa keselamatan Biksapati dalam bahaya. Keamanan akan lebih diperketat, tapi Ramu memiliki rencana jitu agar dendamnya tuntas. Biksapati yang mata keranjang ditipu dengan mahasiswi cantik sehingga mau datang ke acara mahasiswa. Jika semua keamanan ditujukan untuk Biksapati, Ramu menculik Menteri Umapati. Biksapati ditantang datang sendiri ke Adityapuram untuk menyelamatkan ayahnya. Duel itu sama sekali tidak seru. Ramu begitu kuat, sementara Biksapati sangat lemah. Ramu yang memendam dendam membara bisa sepuas hati menghajar musuhnya. Ramu akan menggorok leher Biksapati di hadapan ayahnya. Tapi polisi datang menodongkan senjata. Biksapati di atas angin dan sesumbar akan memperkosa semua gadis di Adityapuram. Mendengarkan itu, ACV Avinas berubah pikiran. Dia membiarkan Ramu membunuh Biksapati. Penjahat itu dibuat mati mengenaskan. Menteri Umapati yang melihat anaknya dibunuh secara keji langsung terkena serangan jantung dan mati juga. Akhirnya dendam Ramu tuntas. Janjinya sudah lunas. Sosok Amulu kini digantikan Akarsha yang juga cerdas.